Kaki pria itu dirantai, dan ia akan dibuang ke laut untuk menjadi santapan hiu. Dia berjuang sekuat tenaga dengan harapan bisa melarikan diri. Dalam kekacauan itu, ia berhasil meraih pistol milik si preman kurus. Namun, tepat setelah itu, preman gemuk melemparkan jangkar ke laut. Pria itu lalu memegang sebuah besi di bagian belakang perahu dengan erat. Melihat ini, preman gemuk langsung mengangkat kakinya untuk menendangnya. Tetapi, pria itu berhasil menembak kaki preman tersebut. Telinga kiri si preman kurus juga terkena tembakan. Saat kedua preman itu berguling-guling kesakitan, pria itu berusaha keras untuk kembali naik ke perahu. Namun, jangkar yang berat itu membuatnya hampir putus asa. Preman kurus dengan cepat berlari menaiki tangga dan memasuki ruang kendali perahu. Dia menyalakan mesin, dan perahu itu melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Pria itu menggigit pistolnya, sementara kedua tangannya menggenggam erat besi itu sekuat tenaga. Saat preman kurus menekan pedal gas, perahu itu melaju semakin cepat. Namun, jangkar yang berat itu membuat laju perahu menjadi lambat. Kekuatan air yang menerpa tubuhnya membuat pistol itu terlepas dari mulutnya, dan ia merasa tubuhnya hampir tidak bisa bertahan. Dalam sekejap, ia menghilang dari permukaan air, terseret ke bawah oleh jangkar yang berat itu. Tak lama kemudian, tubuhnya muncul di dasar permukaan laut. Dia tahu waktu semakin menipis. Dengan panik, ia mengguncang rantai yang mengikat kakinya, mencoba melepaskan kakinya. Tetapi, usahanya sia-sia. Dalam keputusan, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan melihat sekeliling. Untungnya, air laut masih cukup jernih. Jadi dia melihat pistol yang terjatuh sebelumnya dan letaknya tidak terlalu jauh. Dia menarik jangkar yang menghambatnya. Lalu, dengan sisa tenaganya, ia menendang untuk mendekati pistol itu. Meskipun jangkar itu sangat berat, daya apung dari air sedikit membantunya untuk semakin mendekat ke pistol. Namun, gerakannya itu semakin menghabiskan oksigen di dalam tubuhnya dengan cepat. Akhirnya, pistol itu sekarang berada dalam genggamannya. Dengan cepat, dia mengarahkan pistol ke rantai yang mengikat kakinya, dan ia menarik pelatuknya. Untungnya, pistol itu masih bisa berfungsi meski berada di bawah air. Rantai itu pun terputus, dan sebelum ia benar-benar tenggelam, ia melesat ke permukaan air. Namun kini, ia berada di tengah lautan, dalam keadaan sangat lelah dan tak berdaya. Untungnya, takdir memberinya sedikit kesempatan. Di kejauhan, ia melihat sebuah kotak styrofoam mengapung. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia berenang menuju kotak styrofoam itu dan menggenggamnya erat. Dia mengapung bersama kotak itu seharian. Ketika dia hampir kehilangan harapan, sebuah perahu muncul dari belakang. Itu adalah sekelompok anak muda yang sedang bersenang-senang. Dia langsung memberi isyarat bahwa ia sekarat karena kehausan. Salah seorang dari mereka melemparkan bir kepadanya. Namun, saat ia hendak membukanya, sebuah gelombang besar menghantamnya. Melihat betapa sengsaranya dia, para pemuda itu malah tertawa terbahak-bahak. Untungnya, mereka akhirnya berhasil menolong pria itu.